Oke friend, kembali lagi di channelnya Tonto Japa, channelnya para kicau mania. Oke, kali ini bersama Bang Oji Saputra tentunya. Buat teman-teman yang sudah kangen sama Bang Oji Saputra, kali ini gue hadirkan kembali. Oke Bang Oji, banyak teman-teman kita yang di dunia lovebird melihara lovebird-nya ini banyak yang kurang maksimal karena posisinya kerja. Nah, ada nggak sih versi rawatan Bang Oji, baik itu jantan ataupun lovebird betina, posisinya dirawat sama pekerja yang mungkin berangkatnya itu pagi, pulangnya malam gitu. Jadi bisa ngerawatnya cuma malam gitu. Nah ini ada nggak tips-tips dan triknya untuk perawatan lovebird buat pekerja ini? Monggo silakan Bang Oji. Bisa sih ya sebenarnya buat jantan lah ya, jantan dulu ya. Oke, jantan dulu. Kalau jantan ya biasanya itu di single sendiri lah. Mungkin kalau itu sedapatnya itu burung ya bisa mungkin pakannya dikencengin tanpa mandi, tanpa jemur, cuman digantung di ruangan sendiri. Itu bisa, emang itu buat yang males lah ya, ibaratnya kalau yang kerja ya kerja, kalau kan ada yang udah males banget sama ini burung, Ya. gantungin aja ibaratnya. Biasanya bisa dapat kayak gitu, bisa. Jadi ini rawatan yang benar-benar super sibuk ataupun yang males ngerawat burung. Iya. Jadi tadi posisinya dikerodong aja apa gimana itu Bang? Nggak usah, Jangan dikerodong. nggak pernah dikerodong. Siang malam itu jangan dikerodongin. Cuman pakannya kenceng aja. Pakannya kenceng. Kalau buat jantan malamnya nggak usah mandi. Malam nggak usah mandi, pakannya kenceng. Jadi anggaplah itu burung cuman kayak digeletakin aja sih. Nah itu versi pakan kenceng. Nah ini kan banyak yang bertanya-tanya, Bang, pakan kenceng itu versinya yang seperti apa? Kayak gitu kan. Ada juga kemarin yang komentar begini, Bang, kalau millet sama canary seed itu udah termasuk pakan kenceng belum gitu. Nah, kalau dari tipsnya Bang Oji, pakan kenceng itu harusnya komposisinya apa aja tuh? Ya paling ini canary seed. Saya biasa pakai Niger seed, millet merah. Kalau millet putih memang ya udah makanan wajib lovebird ya. Ya harus dicampur millet putih. Ya, intinya saya pakai itu biasanya. Lebih banyak canary seednya kalau saya. Lebih banyak canary seed. Anggap jadinya apa ya, millet putihnya itu 1 kilo, canary seednya bisa 2 kilo. Jadi pakan itu intinya banyaknya canary seednya kalau saya, kalau main tinggi. Nah, kalau dari teman-teman misalkan bingung nih buat ngeraciknya gitu kan, bisa ya beli di kios kayak gitu kan, banyak ya? Bisa. Banyak lah ya untuk pakan kencang tuh yang kayak gimana gitu. Bilang, Bang, pakan lovebird untuk lomba aja deh, dari pihak kiosnya udah banyak referensinya ya. Biasanya udah banyak ya. Oke, jadi untuk jantan nggak usah dikerodong, diablak aja, nggak usah dijemur juga, nggak usah mandi juga, yang penting empahnya kencang. Iya, cuman kalau bulu halusnya pada jatuh biasanya itu bulu halus jatuh tuh biasanya burung. Kalau yang enggak ini agak diganti lagi milletnya, balikin ke putih. Kalau bulu kapasnya udah mulai jatuh, nih bulu kapas tuh bulu kecil-kecil, bukan bulu sayap atau bulu ekor, biar sering tahu. jatuh kalau kayak gitu burung. Nah itu diganti lagi millet putih. Jadi dia itu maksudnya kita settingnya cuma di pakan, kita korek-koreknya di pakan, bukan di rawatan, kita raba di pakannya. Itu kalau posisi yang orang padat lah ya. Iya, pekerja. Jadi itu sistemnya gimana? Dapat konsepnya itu menurut saya untung-untungan. Oh, dapat konsletnya jadinya untung-untungan ya. Iya. Karena emang itu burung kita nggak rawat ya, rezeki itu kan dicari. Ini kan kita nggak dicari, ya kan? Jadi ya dapat syukur, kagak juga nggak apa-apa gitu ya. Itu rawatan yang seperti itu. Kembali lagi, karena ini banyak yang minta rawatan pekerja, ya kita hadirkan untuk tips untuk pekerja gitu.
Jadi kalau yang bisa dijemur dimandiin ya mendingan dijemur dimandiin ya. Ya mendingan dijemur dimandiin daripada yang gitu kita singgelin pakan tinggi. Emang pernah lah saya dapat pernah burung kayak begitu pernah. Biasanya itu dapat di rumahan kalau saya biasanya gitu. Oh, jadi emang orang punya burung satu Iya, gitu ya. pernah saya beli itu rumahan itu ya dia nggak ngerti ibaratnya ya pakannya ya dia kasih pakan apa aja ibaratnya entah merek apa dia kasih itu. Kok pas saya main ke situ dapat kabar dari teman itu burung bagus Oh, saya ambil 3 harian di saya langsung jadi langsung jadi itu. Jantan. betina cuman itu Oh, betina. burung. Iya Oh, kalau Bang Oji kan emang ahli betina udah itu kalau burung langsung betina. ini ya. Iya Nah, kan tadi jantan tuh. Kalau jantan kan nggak usah dimandiin, nggak usah dijemur, nggak usah dikerodong, kasih pakan kenceng, bulu kapas jatuh, ganti lagi pakan polos gitu. Nah itu tadi kan jantan. Kalau betina apakah sama? kalau dia di jejer. Kalau betina wajib Iya, dijejer. kalau jantan itu dia disendiriin, pokoknya tinggi, ibaratnya ya kan kenceng. Kalau betina rawatan kayak gitu itu tetap dijejer, cuman tanpa keluar. Mungkin kalau bisa malam dimandiin kan pulang tuh malam, Ah, dia pakai mandi, udah gitu. Jadi mandinya sekali aja malam. pakannya Pakannya rendah. rendah ya. Ya, biasanya saya kalau ngeraba betina itu saya rendah dulu, karena rata-rata di betina kan adanya di birahi rendah ya kan. Jadi saya rabanya direndah dulu. Nah kan tadi kan berangkatnya jam 6 pagi, pulangnya bisa malam. Nah malam kan kalau memang lovebird-nya betina harus bisa dimandiin dong seharusnya ya, sempetin lah gitu ya, dimandiin dulu gitu, pakannya tetap polos, nggak usah main jemur ya. Iya nggak usah main jemur, main ini anggap kalau itu nyari settingannya di koloni sih. Jatuhnya nyari settingannya di jejernya dia Ya. itu dia buat dia tenang atau gimana nanti biasanya dapat sendiri Nah, itu. biar teman-teman juga nggak nanya lagi, di jejernya minimal berapa burung Bang Oji? 5 boleh. 5 ya, itu udah paling sedikit ya. Karena misalkan di jejernya 3 gitu, Ya sebenarnya boleh sih, intinya dia di tengah, intinya dia di kanan kirinya itu adalah pokoknya. playernya gitu. adanya di Iya, tengah, jangan intinya sampai dia- di pinggir. Iya, ke kiri ada, ke kanan ada, jadi merasa banyak temannya dia. Oke, jadi untuk mengatasi rawatan yang posisi nggak bisa ngerawat, jemur, mandi di pagi hari bisa sampai jam 11 siang gitu kan ya. Mengatasinya ya begitu, mau jantan ataupun betina. Nah, kalau settingan menuju lomba dengan rawatan seperti itu tuh biasanya gimana tuh Bang? Biasanya kita apa ya, jelasinnya gimana ya, saya biasanya ngeliat burung itu dari mata. Oh, dari mata. Ya kalau lobet kan biasanya saya ngeliat, anggap dia itu burungnya belum konsen ya, cuman kita mau lomba lah ya. Ah, Nah, coba di lomba ini gini saya hitungannya anggaplah ini burung masih vector gitu. cuman pengen kita lombain lah ya. Ah, Saya ngebaca dari matanya dia, kalau matanya agak sayup sipit-sipit gitu biasanya burungnya. Nah kalau lobet oh, sama kotorannya nggak terlalu cair, padet. padat, cuman ada cairnya setengah lah ibaratnya, pas. Itu biasanya burung lagi enak. Nah, ini kalau mata itu kan kalau lagi teman-teman biar nggak gagal fokus nih masalah mata nih. Teman-teman bisa ngelihat betina misalkan pas lagi dimandiin pasti melotot ya. Ya kan? Pasti melotot gitu kan, matanya nggak sayup. Nah, kadang-kadang begitu pas dia lagi dirawat nggak mandi, nah ini kan matanya agak sayup gitu kan ya. Ini berarti menandakan si betina ini atau burung lovebird ini dalam kondisi enak. Ataupun juga kotorannya. Kalau emang kotorannya tadinya cair kayak air doang, itu berarti dia lagi nggak fit. Ya, iya lagi ibaratnya birahinya emang tinggi banget lah, ibaratnya mungkin di lomba acak-acakan nggak bakal benar, Acak-acakan. nggak benar. Sama saya ngeliat, ya coba teman-teman perhatiin burung gitu. burung ini burung konset sama burung vector dari mata itu bisa dinilai biasanya. Anggap teman kita punya konset kok dinilainya dari mata, ibaratnya gitulah. Saya sering ngebaca burung itu biasanya dari mata emang. Lihat. Burung konslet juga dari mata ngeliatnya. Iya. Matanya sayup juga. Iya.
itu apa ya, saya bacanya biasanya ya kunci mata, ibaratnya matanya udah jadi kayak burung kita konsep, tahu-tahu rusak, pasti matanya berubah itu burung. Ibaratnya jadi terang. Kalau konsep itu rata-rata matanya pasti sayu. Kalau konslet rata-rata Iya, matanya burung sayu, vector ya. pun pasti sayu. Burung enak itu Ah. matanya sayu gini. Iya. Kayak mabuk lah ibaratnya Ah. gitu. Itu enak biasanya burung. Enggak yang melotot gitu. Iya. Oke. Oke, cukup untuk konten hari ini Bang Oji tentang bagaimana ngetrik memberikan tips untuk pekerja yang punya lovebird tapi nggak sempat ngerawat Ya, dengan cara ini. intinya apa ini ya, apa? Kalau trik ini ya untung-untungan. Untung-untungan ini. Karena itu burung nggak dirawat ya. Anggapnya rawatannya nggak ekstra ya. Heeh. Jadi itu jatuhnya rawatannya ngikutin kita banget. Iya. Ya, jadi untung-untungan. Untung-untungan aja ya. Mungkin ada yang emang maunya kayak begitu tuh burung. Iya. Ya itu udah rezekinya situ ya rezeki. Karena akhirnya kita nggak bisa ngepasin si maunya lovebird ini ya. Oke, cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang kurang paham, monggo silahkan berkomentar. Yang mau bertanya-tanya sama Bang Oji, monggo silahkan dikomentarin. Dan juga untuk masukan buat teman-teman, kalau posisinya ada konten, jangan di skip biar dapat semuanya nih dari depan sampai belakang, triknya sampai di mana. Kadang-kadang ada juga nih Bang Oji, kita udah bahas kemana yang ditanyain sebenarnya ada di konten itu. Artinya banyak juga yang di skip gitu kan ya. Oke, cukup sampai di situ. Oke, friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.